Jangan lupa klik subscribe dan lonceng yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Lalu tekan like dan bagikan video ini kemanapun Anda suka. والمستفيد من كلام العلامة الفقيه الحبيب زين بن إبراهيم بن زميد في كتاب فوائد المختار رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Ini kita membahas tentang adabul murid ma'a syekhihi, adabnya seorang murid kepada gurunya. Maka di sini saya mengutip perkataan-perkataan yang hikam-hikam yang saya ambil paling penting di antara beberapa perkataan. Di antaranya yang pertama, idza ra'aital murid mumtali'an bi ta'zimi syekhihi wa ijlalihi mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Jika engkau memandang seorang murid penuh penghormatan, pengagungan kepada gurunya serta memuliakannya, dan mujtami'an terkumpul baik zahirnya ataupun batinnya, zahir batin memuliakan gurunya, tidak cuma zahirnya. Kalau zahirnya, kalau ada gurunya nunduk, tidak ada gurunya farhan, ini kalau batinnya. Tapi kalau zahir batin, ya zahirnya ya batinnya, dua-duanya. Gurunya tidak ada, dia sedih, kangen, rindu. Ini ala i'tiqadihi wa imtithalihi, dan meyakini serta melaksanakan semua yang diperintahkan oleh gurunya dan beradab dengan tata keramanya. Fala buddha, maka sudah bisa dipastikan ia mewarisi sirnya, pasti mewarisi sirnya, pasti, atau au syai'an minhu, atau sebagian dari sirnya. Kalau ia hidup sampai setelah gurunya wafat, pasti mewarisi sirnya. Tergantung kadar ta'zimnya. Maka dikatakan pula di sini sab'una fi mi'ah anil ilma yunalu bisababi kuwatir rabitah bainal murid wa syekhihi. Jadi 70% dari ilmu itu engkau dapatkan dari kuatnya ikatanmu dengan gurumu. 70% dari ilmu, 30%-nya ta'limmu. Cuma kalau engkau fokus dengan ilmumu sendiri, tidak ada ikatan sama gurumu, percuma. Banyak ya, saya mendapati kisah beberapa ulama yang Masya Allah, ada 10 ulama mungkin. Nah, yang 5 ulama ini sebenarnya lebih alim dari 5 ulama lainnya. Akan tetapi yang 5 ulama yang tidak begitu alim, yang kalah dibandingkan 5 ini lebih disukai orang dan lebih barokah ilmunya. Karena apa? Ada rabithah sama gurunya, ikatan. Yang 5 lainnya ini melepaskan diri dari guru seakan-akan anak berdiri sendiri, anak. Itu jangan sebut guru anak ini pintar karena anak ta'lim sendiri. Percuma. Jadi jangan rumongso nek wis alim. Apalagi ketika sudah alim, belajar di sini sama salah seorang guru, kemudian alim dikirimkan ke Yaman, belajar sama Habib Umar bin Hafid, belajar sama siapa? Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, belajar sama Habib Abu Bakar Ati masyhur. Pas pulang ia merasa selevel sama gurunya karena gurunya sama dengan gurunya. Hati-hati loh Ustaz, ini guru saya, ini teman-teman saya yang taklim dulu di Yaman. Khalas, terserah, tapi dia tetap gurumu. Walaupun lebih muda, wajib memuliakan guru. Maka dikatakan pula di sini, qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, indal mahsula minal ilmi wal fathi wan nur a'ni al-kashafa lil hujub ala qadril adabi ma'a syekh wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dhalikal miqdaru indallahi min ghairi syak. Maka berkata Sayyidina Imam Habib Ali bin Hasan Al-Attas bahwasanya sesungguhnya jalan engkau mendapatkan ilmu futuh, dibuka sama Allah Ta'ala, semua pemahamanmu mendapatkan cahaya, nur, al-ilmu nur, ilmu ini nur, cahaya. Orang kalau tidak ada ilmunya, gelap nanti wajahnya. Maka perlu nur. Ani kasyafa lil hujub, terbuka semua tabir-tabir yang menghalanginya. Jadi mengetahui ilmu ini mendapatkan futuh.
maka sesuai kadar seberapa besar adabnya sama gurunya. Seberapa besar adabnya sama gurunya. Ada dua orang murid, yang satu muridnya tidak terlalu alim, yang satu sangat amat alim. Tapi yang tidak terlalu alim ini memuliakan gurunya. Seakan-akan kepalanya itu di bawah pasir yang menempel di sandal gurunya. Sedangkan yang satu menyepadankan diri dengan gurunya, atau minimal merasa hanya di bawah gurunya sedikit. Hati-hati, tidak dapat barokah di sini, tidak dapatkan ilmu gurunya dia. Malah yang tadinya tidak terlalu pandai ini karena adabnya sama gurunya, Allah Ta'ala berikan kepandaian, Allah Ta'ala kirimkan kemudahan dalam memahami permasalahan, dan ia bisa menjawab semua permasalahan. Sedangkan yang alim ini berpelit-pelit bingung, buka ke rumah, cari kitab dulu, cari Al-Muhazzab, buka dulu kitabnya, oh ini kitab yang satunya lagi, cari pendapat, kelamaan. Yang satu Allah Ta'ala bukakan, mudahkan. Buka kitab sedikit, nyantol, buka kitab sedikit, nyantol. Berkata apa? Adab sama syekhnya. Kalau mau dibuka, ala qadril adab ma syekh wa ala qadri ma yakunu gibaru miqdarihi, dan kadarmu, seberapa besar kadarmu kepada gurumu, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan seberapa tinggi kedudukanmu di sisi Allah. Sebesar apa adab sama gurumu, seberapa besar pula kedudukanmu di sisi Allah. Sesuai dengan engkau seberapa besar engkau mendudukan gurumu. Jadi guru ini jangan diremehkan ya. Hatta guru alif ba'ta. Antum pakai ilmunya, pakai. Antum berkat guru huruf hijaiyah tuh antum bisa Quran, bisa sholat. Antum bisa kenal nahu karena kenal huruf hijaiyah. Gak kenal huruf hijaiyah gimana bisa bedakan nahu, bisa bedakan huruf? Tidak. Pasti antum sudah merasa, oh ini guru saya, ini cuma guru tajwid, ini cuma guru alif ba'ta, guru huruf hijaiyah. Jangan diremehkan. Ia tetap gurumu sampai kapanpun, siapapun dia. Dan tidak ada istilah kalau sama guru itu istilahnya afwan kasta atau kedudukan. Siapapun gurumu harus kau muliakan. Entah engkau penjabat, gurumu ini ternyata seorang buruh atau petani, harus tetap kau muliakan. Hakadha.